tercurah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula pada keluarga dan sahabatnya, serta yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian pada Nurul Ngaji, yaitu bertepatan hari ini hari Ahad 13 Ramadan 1442 Hijriah atau 25 April 2021, dengan tema kita kali ini menggapai Lailatul Qadar di masa pandemi. Kajian ini insya Allah akan diawali dengan pemberian materi oleh Ustadz, dan setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Firanda Anindja Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Amin dari Medan yang akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Baiklah Ustaz, dengan segala hormat dipersilakan untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita adalah pembahasan yang sangat penting di bulan Ramadan, adalah bagaimana menggapai Lailatul Qadar di masa pandemi ya. Tentu semua muslim tahu tentang keutamaan Lailatul Qadar ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus tentang Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar, itu menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, di mana malaikat turun di malam tersebut, bahkan Jibril war-ruh, malaikat Jibril juga turun di malam tersebut, bi'izni rabbihim, tentu dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, untuk menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya, hatta, keselamatan tercurah di malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ini surat ya khusus menjelaskan tentang agungnya Lailatul Qadar ya. Yang intinya adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang artinya jika seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di malam tersebut, maka dia beribadah lebih baik dari 1000 bulan, itu lebih baik dari 83 tahun. Ya. Disebutkan bahwasanya hal ini adalah rahmat bagi umat Islam, karena kita tahu umur umat Islam rata-rata sedikit ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang melampaui umur tersebut. Sementara kalau kita umat-umat terdahulu, umur mereka ada yang sampai ratusan tahun, sampai 1000 tahun ya, sehingga kesempatan mereka untuk beribadah sangat banyak. Dan Nabi SAW telah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Nah, kita umat Islam, umur kita pendek ya. Betapapun kita berusaha untuk beribadah, tetap saja umur kita pendek. Oleh karenanya Allah memberi anugerah kepada umat ini dengan adanya Lailatul Qadar. Artinya jika seorang diberi taufik oleh Allah tahun ini dapat Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia telah beribadah 83 tahun, bahkan lebih baik. Karena Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu
ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah 83 tahun. Dan kalau dalam 10 tahun seorang mendapatkan Lailatul Qadar selalu, berarti dia sudah paling tidak dia sudah beribadah sekitar 830 tahun, lebih dari 830 tahun. Ya, bagaimana kalau dia 20 tahun selalu dapat Lailatul Qadar? Ini adalah nikmat yang luar biasa. Dan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah berhak menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Allah memilih menjadikan sebagian tempat sebagai tempat-tempat mulia. Allah memilih sebagian manusia untuk dijadikan rasul, dijadikan nabi. Sebagian tempat Allah jadikan tempat suci seperti Mekah dan Madinah. Sebagian waktu Allah jadikan waktu yang istimewa seperti bulan Ramadan, kemudian 10 awal hari bulan Dzulhijjah, dan diantaranya adalah Lailatul Qadar. Dan Allah memasang keistimewaan yang sangat luar biasa. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berbicara tentang bagaimana mencari Lailatul Qadar, mungkin kita perlu menyinggung tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Kita sampaikan sedikit tafsir dari surat Al-Qadar ya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nya di sini kata ganti. Allah tidak menyebutkan inna anzalnal Qur'ana. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, tapi Allah hanya cukup mengucapkan inna anzalnahu, kami menurunkannya. Karena seakan-akan hal ini sudah ma'ruf diketahui oleh kaum muslimin. Yang dimaksud oleh Allah adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an agung di hati kaum muslimin ya. Dan di antara hikmah di mana susunan surat Al-Qadar setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Dan surat Al-Alaq berbicara tentang ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Itu 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ya, dalam surat Al-Alaq. Setelah itu Allah urutannya adalah surat Al-Qadar. Setelah surat Al-Qadar surat Al-Bayyinah. Padahal kalau kita lihat surat Al-Bayyinah lebih panjang daripada surat Al-Qadar. Mestinya kalau dilihat ditinjau dari panjangnya, Al-Bayyinah lebih dahulu baru Al-Qadar. Tetapi ada kaitannya antara Al-Qadar dengan surat Al-Alaq ya. Karena Al-Alaq bicara tentang ayat-ayat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah berfirman, "Inna anzalnahu," kami menurunkannya, seakan-akan memberi isyarat kepada sebelumnya. Itu tentang 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kami menurunkan ayat-ayat tersebut atau yang ada dalam hati kaum muslimin. Kami menurunkan Al-Qur'an, dan ini menunjukkan pengagungan terhadap Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Allah tidak memilih kecuali malam yang terbaik untuk diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwasanya Al-Qur'an untuk masalah Al-Qur'an selalu dipilih yang terbaik. Karena dia adalah kalam Rabbil Alamin, dia adalah firman Rabbul Alamin. Ya, maka dipilihlah bahasa Arab, dipilihlah malaikat yang menurunkannya, malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Ya, kemudian diturunkan kepada manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan di bulan terbaik, bulan Ramadan ya. Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang terbaik, diturunkan di kota terbaik, kota Mekah ya. Diturunkan di malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar ya, yang dia terbaik sepanjang tahun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami menurunkannya Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Kalau kita perhatikan Al-Qadar, apa makna Al-Qadar ya? Al-Qadar di sini ada beberapa tafsiran ya. Tapi di antaranya kembali kepada 3 makna ya. Yang maknanya pertama Al-Qadar sama dengan Asy-Syaraf, itu kemuliaan. Ini makna pertama. Kemudian makna yang kedua
Al-qadar maksudnya adalah takdir. Al-qadar sama dengan al-qadar. Fathah sama sukun maksudnya takdir. Qadha wal qadar. Kemudian yang makna ketiga, al-qadar maksudnya adalah ad-dhiq, sempit. Ini disebut oleh Ibnu Hajar dan juga yang lainnya. Tiga makna ini terhadap makna al-qadar. Adapun disebut al-qadar adalah Lailatul Qadar, maksudnya malam yang mulia, ya. Lailatul Qadar maksudnya malam yang mulia. Malam yang mulia. Ya. Kenapa? Karena di antaranya ibadah di malam ini, ya. Di antaranya ada yang mengatakan ibadah di malam ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Satu malam sama dengan satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Ada yang mengatakan siapa yang tidak mulia, siapa yang tadinya tidak mulia, lantas beribadah di malam ini, maka dia menjadi mulia. Maka dia jadi mulia. Sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi, pendapat sebagian ulama, ya. Jadi seluruh ketaatan di malam ini dilipat gandakan, maka disebut Lailatul Qadar. Ini secara sederhana. Yang kedua, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena berkaitan dengan takdir. Bahwasanya di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar, ya, ditetapkan takdir tahunan. Di malam Lailatul Qadar ditetapkan takdir tahunan. At-takdir as-sanawi, ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu, ya, kullu amrin hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala, pada kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh keberkahan. Di malam tersebut ditetapkan perkara-perkara yang bijak, ya. Jadi di malam tersebut diambil database dari Allah. Allah menurunkan, ya, sebagian takdir dari Lauhil Mahfuz, ya, untuk diberitahu kepada malaikat. Yaitu takdir selama setahun. Jadi sebagian data dari Lauhil Mahfuz diambil oleh Allah, dikasih tahu kepada para malaikat, karena semua sudah ditakdirkan tentunya di Lauhil Mahfuz. Maka malam tersebut, yaitu terjadi setiap tahun. Jadi setiap tahun Allah mengabarkan kepada malaikat takdir yang akan terjadi sampai tahun depan. Apa yang terjadi disampaikan. Ini salah satu makna Lailatul Qadar. Kemudian makna yang ketiga, sempit. Ya, karena al-qadar dalam bahasa Arab bisa artinya sempit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun seorang jika Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu, kemudian Allah sempitkan rizkinya. Jadi qadar maksudnya disempitkan rizkinya. Seperti firman Allah juga dalam ayat yang lain, ya, liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang hartanya lapang memberi kepada
berinfak dengan kelapangan hartanya. Kemudian kata Allah, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam ayat yang lain, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yaitu Allah melapangkan rezeki dan Allah menyempitkan rezeki. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdira alaihi." Ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah, fa dhanna, dia menyangka kami tidak menyempitkan urusannya. Akhirnya Allah uji Nabi Yunus sehingga ditelan oleh ikan paus. Tapi maksud saya ini sampaikan bahwasanya di antara makna takdir secara bahasa adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Kenapa sempit? Karena malaikat banyak yang turun ke bumi. Menyertai keberkahan malam tersebut. Jadi ini diantara makna Lailatul Qadar secara bahasa dan ini semua menunjukkan tentang agungnya malam tersebut. Di antaranya yang membuat malam ini sangat mulia, intinya malam ini dipilih menjadi sangat mulia, ya, dipilih untuk diturunkan Al-Quran. Oleh karenanya mayoritas ulama mengatakan ibtida' nuzul Quran fi Lailatul Qadar. Awal turunnya Al-Quran Lailatul Qadar, dan itu ketika Nabi di Gua Hira. Ketika Nabi di Gua Hira turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar ketika Nabi sedang di Gua Hira. Ya. Kemudian makanya malam tersebut menjadi malam yang spesial. Tapi kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Dan ini salah satu bentuk pengagungan, ya, seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah, tentang ketika Allah bicara tentang hari kiamat, Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Ya, apa itu Al-Haqqah? Yang menunjukkan itu perkara yang besar. Demikian juga ini uslub atau metode Allah tatkala mengagungkan sesuatu dalam bentuk pertanyaan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Setelah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi saya sudah ingatkan, Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, tapi Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war ruh. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari' tanazzalu, yaitu tatanazzalu al malaikah. Malaikat turun terus, tidak berhenti-berhenti turun. Tatanazzalu, ya, malaikat turun ramai benar, malam tersebut banyak sekali malaikat turun, bahkan malaikat Jibril war ruhu. Malaikat Jibril juga turun, ya. Malaikat Jibril padahal tidak ada yang mau dikasih wahyu. Tapi malaikat Jibril turun juga di malam tersebut karena agungnya malam tersebut, ya. Tanazzal malaikatu waruhu fiha, ya. Dan kita tahu malaikat turun tentu ada tugas, ya. Waruhu fiha biizni rabbihim. Makanya Allah mengatakan biizni rabbihim min kulli amr, di mana mereka turun dengan izin Rabb mereka. Min kulli amr karena segala urusan, ya. Urusan tersebutlah urusan kebaikan, untuk membawa kebaikan, ya, karena malaikat terkadang turun untuk azab, ya. Terkadang malaikat turun untuk azab, ya. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin, seperti Allah dalam surat Al-Furqan, ya, mereka melihat malaikat maka tidak ada kebaikan bagi orang-orang mujrim pada hari tersebut. Artinya malaikat turun untuk memberikan azab kepada mereka, ya.
Dan terkadang malaikat turun untuk membawa kebaikan seperti dalam ayat ini. Makanya setelah itu Allah berfirman, min kulli amr, yaitu dengan izin Rabb mereka, mereka turun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta. Yang mereka bawa adalah keselamatan. Yang mereka bawa adalah keselamatan. Malam tersebut penuh dengan keselamatan, ya. Penuh dengan keselamatan. Ada yang mengatakan malaikat mendatangi orang-orang yang sedang beribadah, kemudian mereka mengucapkan salam. Cuma kita enggak bisa lihat malaikat-malaikat tersebut. Dan inilah kebiasaan mereka, para malaikat, sampai nanti di surga. Di surga mereka juga senang memberi salam kepada para penghuni surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ya. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat masuk menemui penghuni surga dari setiap pintu. Salamun 'alaikum bima sabartum. Mereka mengucapkan keselamatan atas kalian wahai para penghuni surga karena kesabaran mereka. Karena kesabaran kalian masuk surga. Tapi malaikat mengucapkan salam, ya, kepada para penghuni surga di surga. Demikian juga di bumi, mereka juga memberi salam. Salam kepada orang-orang yang sedang rajin beribadah di malam tersebut. Ya, sedang rajin beribadah di malam tersebut. Makanya mereka mengucapkan salam keselamatan. Mereka masuk ke masjid-masjid, masuk ke rumah-rumah, orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut diucapkan salam. Hanya saja mereka tidak bisa mendengar perkataan malaikat karena malaikat tidak terlihat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hiya hatta, keselamatan terus memenuhi malam tersebut, yaitu dari terbenam matahari di malam tersebut, hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang firman Allah hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Hingga terbit fajar. Nah, apakah terbit fajar ini masuk dalam Lailatul Qadar ataukah terbit fajar merupakan titik terakhir sehingga setelah terbit fajar sudah ada enggak Lailatul Qadar? Sebenarnya mengatakan setelah terbit fajar selesai Lailatul Qadar. Karena namanya malam itu adalah dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itulah malam yang sungguhnya. Ketika terbit fajar sudah tidak disebut dengan malam lagi. Ini pendapat. Sebagian ulama berpendapat tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa seperti Tahir bin Asyur, dia berpendapat bahwasanya hatta di sini ma'al ghayah. Jadi yang merupakan ujung juga ikut masuk. Jadi hatta matla'il fajar, jadi Lailatul Qadar itu berkesinambungan kontinu sampai termasuk matla'il fajar. Jadi orang salat subuh dia masih dalam suasana Lailatul Qadar. Ya. Maka jangan sampai meninggalkan salat subuh di malam tersebut, ya. Makanya sebagian orang mengatakan siapa yang salat Isya berjamaah dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan demikian karena di antara ibadah yang agung di malam tersebut adalah salat Isya berjamaah. Ya. Kita tahu ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang Allah wajibkan. Jangan sampai seorang semangat yang sunnah kemudian ternyata yang wajibnya tidak dia perhatikan. Termasuk sebagaimana pendapat sebagian ulama, salat subuh berjamaah di malam tersebut juga termasuk penutup dari Lailatul Qadar. Sementara mayoritas ulama berpendapat tidak. Begitu azan subuh selesai Lailatul Qadar. Wallahu alam bishawab. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Inilah memberi gambaran kepada kita tentang malam Lailatul Qadar. Di mana malam tersebut dipersaksikan oleh para malaikat. Para malaikat mendatangi orang-orang mengucapkan salam kepada mereka. Malam tersebut isinya penuh dengan kebaikan, dan ibadah di malam tersebut lebih baik pada 1000 bulan. Saya sering menganalogikakan ini secara sederhana saja. Tentunya tidak seperti ini, tapi kita sekedar untuk logika sederhana saja. Seandainya Lailatul Qadar dari terbenam matahari sampai terbit fajar adalah 10 jam, ya misalnya 10 jam. Ya. Seperti sekarang, contohnya kita azan maghrib kurang lebih jam 6 ya, di Jakarta. Kemudian azan subuh kira-kira setengah 5. Jadi kira-kira 10,5 jam. Taruhlah 10 jam Lailatul Qadar. Maka kalau seorang beribadah 1 jam, kalau kita memati-matikan, tentunya tidak seperti ini. Hanya saya sekedar untuk memberi gambaran saja agar kita semangat. Kalau kita 1 jam beribadah di malam tersebut seperti 8,3 tahun atau lebih baik daripada 8,3 tahun. Kalau 2 jam sudah 16, sudah hampir 17 tahun, ya. Bayangkan kita baca Quran 1 jam, karena kita belajar baca Quran 8,3 tahun tanpa henti-henti. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, ya. Ya.
Tapi Allah berbicara secara global, Allah tidak berbicara secara jam. Intinya ibadah di hari tersebut, di malam tersebut, dengan ibadah yang Allah ridhoi, tidak harus semalam suntuk, tidak harus. Artinya Allah ridhoi antum beribadah di malam tersebut lebih baik daripada antum beribadah 83 tahun. Maka sungguh orang yang menyia-nyiakan hal ini adalah orang yang benar-benar merugi. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu, ya. Siapa yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Hurimaha, ya. Sungguh merugi orang di malam Lailatul Qadar kemudian dia tidak sibuk beribadah, malah sibuk yang lainnya, sibuk duniawi, ada antara mereka ada yang bertengkar, ada yang bermaksiat. Maka ini adalah benar-benar hal yang sangat merugi. Taib. Inilah secara sederhana tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dari situ kita dapati, maka wajar jika kemudian Nabi dan para sahabat kemudian mereka berjuang untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Bahkan Rasulullah SAW pernah iktikaf sebulan penuh ketika Rasulullah SAW tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW iktikaf di 10 malam pertama Ramadan. Sahabat ikut. Kemudian Rasulullah SAW datang Jibril mengatakan yang kau cari amamak, yang kau cari Lailatul Qadar di depanmu. Rasulullah SAW iktikaf lagi 10 hari yang kedua. Sahabat ikut juga sebagian sahabat. Kemudian Jibril datang lagi. Alladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari di depanmu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW iktikaf lagi 10 hari yang terakhir. Karena ternyata Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Ya. Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah menyuruh para sahabat juga untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi hal yang membuat mereka perhatian. Makanya hadis-hadis tentang Lailatul Qadar banyak. Karena mereka benar-benar mencari Lailatul Qadar. Ya, hanya orang bodoh saja yang kemudian tidak mencari Lailatul Qadar, ya. Hemat kita optimalisasi dengan umur kita yang sedikit. Apalagi sebagian kita baru dapat hidayah ketika di usia tua, baru hijrah, baru sadar. Terus kapan lagi mau mengoptimalkan usia kita yang tinggal sedikit? Di antara cara yang terbaik adalah beribadah di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah di 10 malam terakhir, setiap malam di 10 hari terakhir dia berijtihad, bersungguh-sungguh, maka dipastikan dia telah mendapat Lailatul Qadar. Dan demikian juga barang siapa yang bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 9, dipastikan dia mendapat Lailatul Qadar, ya. Maka hanya sedikit. Kalau kita mau sungguh-sungguh, mau lebih cuma 5 hari. 5 hari seorang bersungguh-sungguh, maka dia dapat Lailatul Qadar, ya. Dia dapat Lailatul Qadar. Maka kita berusaha mencari malam tersebut. Barang siapa yang terhalangi di malam tersebut, maka dia benar-benar telah terhalangi dari kebaikan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, Rasulullah SAW dahulu pernah diberitahu oleh Allah kapan Lailatul Qadar. Suatu malam Rasulullah SAW keluar untuk mengabarkan kepada para sahabat kapan Lailatul Qadar. Tapi akhirnya Rasulullah SAW dilupakan. Kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Samit, kata Rasulullah SAW, Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Tetapi ada si fulan dan si fulan bertengkar, mengangkat suara. Farufi'at, akhirnya ilmu tersebut Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pertengkaran, akhirnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an yakuna khairan lakum. Semoga lebih baik bagi kalian. Jadi awalnya dikasih tahu malam sekian Lailatul Qadar, tapi ada orang bertengkar, ya. Di sini kata para ulama, pertengkaran menghilangkan keberkahan. Pertengkaran menghilangkan keberkahan. Maka seorang jauhkan diri dari pertengkaran, ya. Pertengkaran dengan orang lain, pertengkaran dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, ya. Jangan sampai Lailatul Qadar malam bertengkar, ya. Ya. Seorang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diangkatnya malam tersebut, kata Nabi, asa yakuna khairan lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Karena Allah alam, jika seorang tahu misalnya Lailatul Qadar malam 21 misalnya, bisa jadi orang hanya fokus ibadah malam 21 saja. Malam-malam lain dia tidak semangat, ya. Padahal Ramadan itu berkah seluruhnya. Cuma di antara
30 malam tersebut atau di antara 29 malam tersebut ada satu yang sangat spesial. Tapi ketahuilah Ramadan itu setiap malam spesial. Nah, kalau seandainya diketahui cuma satu malam Lailatul Qadar, mungkin orang hanya fokus ibadah di malam itu saja, yang lain ditinggalkan. Makanya benar kata Nabi, wa asa an yakuna khairal. Ini musibah diangkat diangkat ilmu tentang Lailatul Qadar, namun musibah tersebut mungkin ada manfaatnya. Makanya dalam pepatah Arab, ruba daratin nafi'ah, betapa banyak yang beri mudarat atau musibah ternyata bermanfaat. Ya, dengan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka kita mengagungkan Ramadan secara seluruhnya, dan 10 malam terakhir kita semangat ibadah seluruhnya. Ini diantara faedah insyaallah atau hikmah dibalik diangkatnya ilmu tentang Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan Lailatul Qadar? Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang, dan ini sudah khilaf juga di kalangan para sahabat ya. Secara umum bisa kita bagi menjadi dua pendapat. Yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar adalah tetap pada malam tertentu. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang berpindah-pindah. Malam yang berpindah-pindah. Ini pendapat yang tentu ada pendapat yang lain juga, tapi ini di antara pendapat yang paling kuat adalah Lailatul Qadar menetap pada satu malam tertentu di antara 10 malam terakhir. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar berpindah-pindah di antara malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Ya, artinya tahun ini mungkin malam ini, malam 21, mungkin tahun depan malam 27, mungkin tahun depannya malam 25, mungkin malam berikut tahun depannya 21 lagi. Ini dua pendapat yang mengerucut kepada dua pendapat yang sangat kuat ini. Di antaranya yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar menetap pada satu malam seperti sahabat kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab ya. Dia mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam 27, tidak pernah berubah. Malam 27 ya. Bahkan dia bersumpah Lailatul Qadar adalah malam 27 ya. Karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar pada malam 27. Sebagian jumhur ulama ya, berpendapat bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah. Dan yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya di malam-malam ganjil. Hanya saja arja lailah, malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Malam yang paling diharapkan adalah malam ke-27. Oleh karenanya datang dalam beberapa hadis bahwasanya Lailatul Qadar pernah malam 21. Seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Dalam Abu Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah SAW pernah berkata, ra'aitu hadhihi al-laila fa unsituha. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar tapi aku dilupakan. Faltamisuha fil ashr al-awakhir fi kulli witrin. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di setiap ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku lihat bahwasanya dalam mimpiku malam tersebut aku sujud di air dan di becek, yaitu sujud ada tanahnya lagi becek. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan berkata, "Mutirna lailata 21." Kami mengalami hujan di malam ke-21, ya. Fa waqafa al-masjidu fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid ada karena terbuat dari daun-daun korma, maka sebagian hujan menembus masjid kemudian menetes-netes ke tempat salatnya Nabi di lokasi imam, ya. Rasulullah SAW salat di subuh hari. Fanadhartu ilaihi, aku lihat ketika Rasulullah SAW salat subuh di hari ke-21, wa qad insarafa min salati subhi, Rasulullah SAW sudah selesai salat subuh, wa wajhuhu mubtallun tinan wa ma'an, dan wajah beliau dipenuhi dengan becek. Dipenuhi dengan becek, itu dahi beliau dipenuhi dengan becek, ada air. Jadi ini dalil bahwasanya pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi pada malam 21 berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hujan. Lailatul Qadar ternyata hujan. Ya. Juga dalam hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Khubayb ya. Dari hadis Abdullah bin Unais ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam ke-23 ya. Suatu hari Abdullah bin Unais sahabat Rasulullah SAW sedang di majelis Juhainah, yaitu kabilah Juhainah, ada orang bersama Juhainah bersama beliau di bulan Ramadan. Faqulna lahu, kami berkata kepada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, ya Aba Yahya, hal sami'ta min Rasulullah sallallahu fi hadhihi al-lailah al-mubarakah min syai'? Apakah engkau pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu tentang malam Lailatul Qadar? Qala na'am, kata dia iya, ya.
Jalasna ma'a Rasulullah sallam fi akhir hadha syahr faqulna lahu ya Rasulullah mata naltamisu hadhihi lailah mubarakah. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung bulan Ramadan. Kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, kapan kami cari malam tersebut? Ya. Kata Rasulullah sallam, iltamisuha hadhihi lailah, carilah di malam ini. Malam ini cari. Wa dzalika masa'a lailati 23. Ketika itu malam ke-23. Ketika malam Rasulullah tahun itu mengatakan carilah malam ini. Malam ke-23. Jadi ini menguatkan bahwasanya pernah terjadi di malam ke-23. Rasulullah suruh cari malam tersebut. Demikian juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Lailatul Qadar malam 27. Sebagian dari hadis dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, wallahi inni la'a'lamuha. Sungguh aku tahu kapan Lailatul Qadar. Wa aktsaru ilmi hiya lailatul lati amarna Rasulullah sallam biqiyamiha. Yaitu malam yang di mana Rasulullah sallam suruh kita serius di malam tersebut untuk menghidupkannya. Hiya lailatul 27. Yaitu malam ke-27. Ya. Ya. Kemudian juga ada dalil bahwasanya Lailatul Qadar di malam terakhir. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, dia berkata, qala Rasulullah sallam iltamisu lailatul qadar fi akhir lailah. Carilah malam Lailatul Qadar di malam yang terakhir, itu malam 29. Itu malam 29. Jadi kita lihat hadis-hadis ternyata pernah terjadi malam 21, pernah terjadi malam 23, pernah terjadi pada malam 27 dan Rasulullah pernah suruh cari malam 29. Dari sinilah yang menjadikan para ulama menguatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Hikmah yang Allah kehendaki agar orang semua semangat di 10 malam yang terakhir. Ya karena 10 malam terakhir semuanya mulia, cuma di antaranya ada yang sangat mulia. Ya, dari Ramadan semuanya mulia. Yang paling mulia di antara Ramadan 10 malam terakhir. Di antara 10 malam terakhir paling mulia adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bikin himpunan, ya, Ramadan mulia, di antara setahun Ramadan yang mulia, kemudian di dalam bulan Ramadan ada 10 hari terakhir. Dalam 10 hari terakhir ada satu malam sangat spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, jadi seorang berusaha untuk beribadah di 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil di malam tersebut, maka niscaya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan tadi Ibnu Hajar menyebutkan hikmah disembunyikannya Lailatul Qadar, ya. Qala al-ulama al-hikmah fi ikhfa'i Lailatul Qadar liyahsul al-ijtihad fi iltimasiha bi khilafi ma law uyyinat laha lailatun laqtusira 'alaiha. Para ulama berkata hikmah disembunyikan Lailatul Qadar agar orang bersungguh-sungguh mencarinya. Berbeda kalau sudah ditentukan, maka mereka hanya bersungguh-sungguh pada malam tersebut saja. Baik, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Lailatul Qadar bisa jadi seorang melihatnya, Allah kasih taufik sehingga dia melihat, ya. Mungkin ada tanda-tanda, Allah kasih tanda-tanda, bisa jadi ditanda dalam mimpi, ya, bisa jadi. Tapi itu bukan syarat. Bukan syarat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri fisik tentang Lailatul Qadar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan hiya lailatun wa amaratuha Rasulullah SAW mengatakan ya hiya lailatun talqah, ya, yaitu la harah wala baridah, ya, di antaranya di malamnya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, yaitu yang udaranya sedang-sedang, ya. Kemudian juga Ubay bin Ka'ab, ya, pernah berkata juga wa amaratuha, ya, antatul asyamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Di pagi harinya matahari akan terbit, yaitu tidak terlalu terik cahayanya. Sebenarnya mengatakan dikarenakan banyaknya malaikat. Memang kita enggak lihat malaikat yang begitu banyak turun ketika naik kembali ke atas sehingga menjadikan terik matahari tersebut tidak kuat karena terhalangi dengan malaikat yang banyak yang naik lagi ke atas. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan ciri fisik, ya. Sebenarnya menyebutkan ada ciri berkaitan dengan batin, yaitu seorang merasa tentram pada malam tersebut karena suasananya lain, ada malaikat banyak, malam kebaikan, sehingga dia merasa semangat, dia merasa lebih khusyuk ketika sholat, dia merasa lebih terenyuh ketika baca Al-Quran. Ini di antara, tapi tidak ada yang bisa memastikan, cuma sekedar ciri-ciri. Ya, biasanya kawan-kawan kalau sudah malam 27 besoknya mereka ngecek langit, ya. Oh, ini matahari agak tidak terik seperti biasanya. Mudah-mudahan itu tadi malam adalah Lailatul Qadar,
yang beribadah di malam tersebut tentu sangat berbahagia. Tapi sekarang kita bahas bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Apa maknanya mencari Lailatul Qadar? Lailatul Qadar akan menimpa semua orang. Sama, Ramadan juga akan menimpa semua orang. Lailatul Qadar ya suatu malam yang akan dialami seluruh umat manusia. Orang kafir juga akan mengambil Lailatul Qadar. Tapi maksudnya mencari Lailatul Qadar itu mencari Lailatul Qadar dengan ibadah. Artinya jika tiba malam tersebut seorang beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebaik-baiknya. Ya, karena malam itu dialami oleh semua orang, ya. Sama kita mencari keberkahan Ramadan, caranya ya bagaimana cara mencari keberkahan Ramadan dengan ibadah agar tidak menjadi orang merugi di bulan Ramadan. Ya. Sama mencari Lailatul Qadar maksudnya mengisi malam tersebut dengan ibadah yang terbaik. Dan yang terbaik adalah dengan iktikaf. Yang terbaik adalah dengan iktikaf, ya. Siapa yang bisa iktikaf di malam Lailatul Qadar maka dia dalam kondisi yang terbaik. Apalagi iktikafnya dia isi dengan berbagai macam ibadah, dengan salat malam, dengan baca Al-Qur'an, dengan berdoa. Ini tentu yang terbaik, ya. Karena ketika seorang iktikaf maka argo pahalanya berjalan. Argo pahalanya berjalan. Dia duduk saja di masjid sudah dapat pahala. Apalagi dia isi dengan berbagai macam. Dia duduk di masjid karena Allah, dia sudah dapat pahala. Apalagi dalam duduknya tersebut dia isi dengan beribadah kepada Allah. Jadi pahala plus, ya. Apalagi di situ adalah malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita sekarang di masih masa pandemi, mudah-mudahan di penghujung, mudah-mudahan tidak ada serangan lagi. Kita dengar sebagian negara sudah ada serangan baru seperti di India kemarin, ya. Tiba-tiba ramai lagi Covid, ya. Kita alhamdulillah sudah menurun, ya. Kita bersyukur kepada Allah, tapi tidak juga kita lengah. Kita artinya tetap waspada, ya. Saya harap tentu protokol kesehatan masih berjalan, ya. Jangan sampai kemudaratan timbul lagi. Jangan sampai kita menjadi sebab timbulnya kemudaratan lagi dengan adanya serangan Covid yang baru lagi, ya. Entah ini sudah serangan keberapa di dunia, ya. Kita dengar berbagai tempat sudah baik, sudah mending, kemudian terserang lagi, varian baru lagi. Yang terakhir kita dengar yang hebat di India, ya. Intinya tentu kondisi kaum muslimin di bulan Ramadan kali ini, ya, tetap ada yang mau iktikaf, ya. Mungkin masih ada yang belum iktikaf, ya. Tentu melihat situasi dan kondisi dan juga bagaimana aturan pemerintah yang dikeluarkan, ya. Intinya kalau bisa iktikaf maka alhamdulillah. Iktikaf tapi dengan protokol kesehatan, ya. Mudah-mudahan tidak jadi masalah, jarak antara satu dengan yang lainnya tetap ditegakkan, ya. Kalau bisa iktikaf maka ini kondisi yang sangat terbaik, seorang bisa mendapati malam Lailatul Qadar dalam kondisi iktikaf. Ya, tadi saya katakan karena argo pahala berjalan. Nah, tentu ada khilaf di kalangan para ulama berapa kadar minimal iktikaf, ya. Sebagian mengatakan harus 1 hari penuh, sebagian mengatakan harus 10 hari penuh, sebagian mengatakan cukup 1 siang, ada yang mengatakan cukup 1 malam, dan sebagian mengatakan meskipun hanya 1 jam, 2 jam, oke. Saya ulangi, berapa kadar minimal iktikaf? Maka ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan harus 10 hari penuh. Itu dari malam hari 21 sampai akhir, entah 10, entah 9 hari. Sebagian berpendapat harus 1 hari minimal, 1 hari, 24 jam. Sebagian berpendapat boleh 1 siang, boleh 1 malam, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku pernah bernazar, nazartu an a'takifa fi Masjidil Haram lailah. Aku pernah bernazar i'tikaf di zaman jahiliyah untuk i'tikaf di Masjidil Haram semalam, ya. Sehingga sebenarnya berpendapat minimal semalam atau minimal 1 siang. Sebagian ulama yang lain seperti Imam Nawawi rahimahullah berpendapat berapa lama pun kita di masjid, kita niat i'tikaf maka ada pahala khusus. Mau 1 jam, mau 2 jam, ya. Boleh kita berniat demikian sehingga kita dapat pahala khusus, ya. Wallahu alam, semua dalilnya tidak ada yang tegas, ya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala berpendapat mau i'tikaf 1 jam, 2 jam juga oke, ya. Tidak jadi masalah karena i'tikaf secara bahasa, karena ketika tidak ada dalil yang menegaskan secara tegas berapa lamanya, maka kembali kepada urf atau bahasa. Secara bahasa i'tikaf itu menetap, ya. Yang kalau bisa seorang semalam atau 1 siang itu yang terbaik, seperti orang-orang kantoran, mungkin mereka masih kerja di siang hari, berusaha malamnya masuk di masjid, besok subuh pulang. Ya, tapi kalau ternyata tidak bisa segitu semalam atau 1 siang,
Maka ya mudah-mudahan pendapat Imam Nawawi yang dijerojikan oleh Syekh bin Baz mudah-mudahan masih berlaku ya. Niatkan i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya seorang berusaha menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kalau orang tidak bisa i'tikaf? Apakah dia bisa mendapat Lailatul Qadar? Kita katakan bahwasanya bukan syarat Lailatul Qadar untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar, bukan syaratnya harus i'tikaf ya. Oleh karena di zaman Nabi SAW, Nabi pernah i'tikaf, istrinya tidak i'tikaf. Apakah Rasulullah SAW menghalangi istrinya dari Lailatul Qadar? Ya, jelas Rasulullah SAW pernah i'tikaf tanpa istri-istrinya. Ya, pernah Rasulullah SAW i'tikaf tanpa istri-istrinya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW ketika di masjid kemudian datang Sofia ngobrol sama Nabi, kemudian Nabi antar dia keluar balik ke rumahnya. Ya. Menunjukkan bahwasanya pernah Rasulullah SAW i'tikaf tanpa istrinya. Jadi tidak merupakan syarat seorang untuk meraih Lailatul Qadar harus dalam kondisi i'tikaf. Tapi kita katakan kondisi i'tikaf adalah kondisi yang terbaik untuk meraih Lailatul Qadar. Ini kondisi yang terbaik, tapi bukan merupakan syarat. Bagaimana kalau orang i'tikaf di rumah? Ini pertanyaan dari tahun lalu ditanyakan ya. Secara umum jumhur ulama berpendapat i'tikaf tidak boleh kecuali di masjid ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri kalian, itu pulang ke rumah menggauli istri sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Allah menyebutkan masjid, maka ini syarat bahwasanya i'tikaf harus di masjid. Ini saja para ulama berbeda pendapat apakah harus masjid jami' yang dilaksanakan salat Jumat atau masjid manapun. Yang pendapat lebih kuat masjid manapun tidak jadi masalah. Meskipun dia harus keluar ke masjid untuk salat Jumat, dibalik lagi ke masjidnya enggak jadi masalah. Ya. Kalau i'tikaf di rumah untuk wanita ada sebagian ulama seperti mazhab Hanafiyah berpendapat wanita boleh i'tikaf di masjid baitiha atau musalla baitiha, itu di lokasi yang khusus dia buat ibadah. Ini di rumah ada seorang bikin mushola khusus, wanita boleh i'tikaf di situ. Apalagi asalnya wanita adalah di rumah lebih baik. Ya sebagaimana kalau salat fardu dia di rumah lebih afdal daripada di masjid, maka i'tikaf juga demikian. Dia di rumah lebih afdal daripada i'tikaf di masjid, atau boleh i'tikaf di rumah, tidak harus di masjid. Mendapat sebagian ulama Hanafiyah menyelisih jumhur. Jumhur berpendapat harus di masjid berdasarkan nas dalam Al-Qur'an, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat lelaki juga boleh i'tikaf di masjid rumah ya. Ini pendapat namun sangat segelintir kecil dari ulama menyelisih mayoritas ulama ya. Tapi saya katakan ini tidak ada perkara ijma dalam hal ini, ada khilaf. Tapi yang lebih kuat wallahu alam bisawab, i'tikaf harus di masjid. I'tikaf harus di masjid berdasarkan firman Allah, wa antum aakifuna fil masajid. Dan sementara kalian sedang di masjid. Kalau kita di rumah kalau enggak bisa i'tikaf, maka sibukkan ibadah. Ya Allah Maha tahu. Ada di antara kita yang tidak bisa i'tikaf, tapi kebiasaan dia tahun-tahun sebelumnya adalah i'tikaf. Dan yang menjadi patokan bagi Allah adalah kebiasaan seseorang. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang sedang sakit atau sedang bersafar, dicatat baginya amal kebiasaan dia ketika dia sedang sehat atau ketika dia sedang mukim. Jadi kalau ada seorang ketika tidak ada uzur, dia biasanya i'tikaf, sekarang ada uzur, tidak bisa i'tikaf, tetap dicatat pahala dia sedang i'tikaf karena itu kebiasaan dia. Kalau bisa i'tikaf alhamdulillah, kalau enggak bisa di rumah perbanyak ibadah, bikin kegiatan sendiri, kegiatan baca Quran, kegiatan salat malam. Hidupkan malam tersebut, terutama malam-malam ganjil. Waspada, jangan saya malam-malam ganjil lagi jalan-jalan di luar ya, i'tikaf di mall ya, jangan sampai ya. Jadi seorang malam-malam ganjil berusaha konsen di masjid, kalau tidak di masjid di rumah baca Quran. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan ya. Kemudian jauhi hal-hal yang merupakan kemaksiatan, jangan buang-buang waktu nonton sinetron lah, apalah berita-berita, udahlah itu nanti aja ya. Kita sekarang malam ganjil, waktu setiap detik sangat berharga. Setiap detik ini berkaitan dengan nasib kita di alam barzah dan berkaitan dengan nasib kita di hari akhirat. Maka seorang fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bikin kegiatan di rumah sehingga malam tersebut tidak hilang sia-sia. Ustaz, bolehkah tidur di malam Lailatul Qadar? Boleh, tapi jangan lama-lama ya.
boleh tidur, jangan lama-lama, kasihan waktu kita terbuang-buang ya. Rasulullah dalam 10 malam terakhir Rasulullah SAW bersungguh-sungguh lebih daripada malam-malam biasanya. Kata perawi, idza dakhala al-'ashr ya shadda mi'zarahu. Jika telah masuk 10 hari terakhir Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya, itu Rasulullah tidak menggauli istri-istrinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malam tersebut. 10 hari terakhir semua dihidupkan. Wa ayqadha ahlahu, Rasulullah bangunkan istri-istrinya. Apa maksudnya ahlailahu? Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut. Maka ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang, namun yang benar Rasulullah SAW tidak begadang. Rasulullah SAW ini usolli wa anam, aku salat dan tidur. Yang zahirnya Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut, yaitu tidurnya dikurangi. Jadi tidak mengapa kita tidur mungkin 1 jam, 2 jam, oke lah. Setelah itu kita bangun dengan segar. Kalau perlu minum kopi, yang penting jangan kita buang-buang waktu di malam tersebut. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu taala alam bishawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini sepertinya sudah dijawab tadi. Apakah iktikaf harus di masjid wakaf? Bagaimana status iktikaf di masjid yang berada di mall atau sekolah Islam yang bukan masjid wakaf? Kemudian yang kedua, dari orang yang sama, iktikaf itu berakhir sampai mengerjakan sholat Idul Fitri di masjid tersebut atau sampai malam akhir Ramadan? Iktikaf selama di masjid ya, selama itu dikatakan masjid ya, boleh ya. Selama itu dikatakan masjid, dibuka untuk kaum muslimin dan fungsinya sebagai masjid, benar-benar masjid ya, maka diperbolehkan ya. Meskipun lokasi masjid tersebut di mall atau masjid tersebut adalah masjid developer, selama itu masjid, maka tidak mengapa iktikaf di situ ya. Adapun kalau iktikaf dia boleh keluar setelah malam terakhir berakhir, boleh ya. Kalau dia mau tunggu sampai sholat Id juga boleh ya. Tapi kalau sudah selesai malam terakhir dia ingin keluar, boleh, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang berikutnya, jika kita mengaku bersih dengan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, mungkin maksudnya ini selama 10 terakhir bulan Ramadan itu selalu dengan diisi dengan amal ibadah, apakah kita bisa dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, bisa dipastikan. Siapa yang 10 hari terakhir selalu beribadah di malam-malam harinya, tidur dikurangi, ibadah banyak, selalu baca Quran dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Makanya ada pertanyaan, ucapan agak menggelitik dari seorang sahabat Ibnu Mas'ud ketika ditanya ya, bagaimana cara dapat Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yakum al-haul yusib Lailatul Qadar. Sudah salat malam sepanjang tahun, setahun penuh pasti dapat Lailatul Qadar, kata Ibnu Mas'ud. Dia bukan cuma Ramadan aja, dia bilang, kamu salat malam tiap hari sampai 1 tahun pasti dapat Lailatul Qadar. Akhirnya ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab. Kata, ya Ubay bin Ka'ab, saudaramu Ibnu Mas'ud mengatakan siapa yang salat malam setiap hari selama setahun pasti dapat Lailatul Qadar. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan bukan itu maksudnya. Maksud beliau agar seorang tidak bersandar hanya mau dapat keistimewaan di Lailatul Qadar saja. Artinya setiap malam seorang berusaha salat malam. Ya, tetapi 10 malam terakhir itu yang malam spesial. Nah, barang siapa yang setiap malam salat 10 hari terakhir setiap malam ibadah dengan maksimal, pasti dapat Lailatul Qadar, pasti. Yang penting dia harus ikhlas. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya, apakah beribadah di 10 terakhir Ramadan yang dikejar hanya ibadah malam saja? Bagaimana dengan pagi dan siang harinya? Apakah mungkin mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan bumi berputar di negara lain masih malam dan di wilayah negara lain sudah siang?
Pokoknya yang jadi patokan adalah kondisi antum di mana. Jangan antum cari Lailatul Qadar di siang hari jam 12 siang. Antum malam ya malam ya. Jadi patokan di mana kondisi antum ya. Kalau antum di situ malam, maka situlah Lailatul Qadar. Azan subuh di situ ya sudah selesai, atau salat subuh di situ berarti sudah selesai Lailatul Qadar. Jangan cari Lailatul Qadar di siang hari. Lailatul Qadar itu artinya malam ya. Malam ya. Siapa yang cari Lailatul Qadar di siang hari ya salah ya. Dia kaitannya dengan kondisi dia di mana. Jika dia di kondisi itu malam, maka disitulah dia Lailatul Qadarnya di malam hari ya. Yang berikutnya pertanyaannya, apakah orang yang ada uzur tidak dapat menjalankan saum di siang harinya selama bulan Ramadan dan sudah membayarkan fidyah, tetap dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar? Insya Allah bisa. Jangankan orang uzur, orang wanita haid aja bisa, wanita haid ya. Dia yang penting dia ibadah di malam tersebut. Kalau tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, masih ada zikir, masih ada doa, masih ada baca Quran, banyak ibadah bisa dilakukan. Mungkin malam-malam tersebut bisa bersedekah, apa saja dilakukan terserah ya. Tapi yang tentu yang terbaiklah ibadah-ibadah yang dimana kita kontak langsung dengan Allah, seperti baca Quran, seperti berdoa, seperti berzikir ya. Wanita-wanita yang sedang halangan lagi haid, maka tidak menghalangi mereka dari Lailatul Qadar insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Ustaz, yang berikutnya tadi telah dijelaskan mencari Lailatul Qadar adalah melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Bagaimana dengan akhwat yang sholat sendiri di rumah? Tentunya yang penting dia sholat di rumah dengan baik-baik, dengan perhatian terhadap sholat isya'nya, dengan perhatian terhadap sholat subuhnya, maka dia juga insya Allah mendapat kemuliaan. Karena wanita yang terbaik adalah di rumah. Ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah buituhunna khairun lahun. Jangan kau larang wanita ke masjid, tapi di rumah lebih baik baginya. Saya maksudnya berbicara tentang para laki. Kalau laki ke masjid, artinya ibadah fardu di malam tersebut benar-benar diperhatikan. Jangan hanya perhatian terhadap ibadah sunnah salat malamnya, sementara fardunya dia lalaikan, padahal isya sudah masuk Lailatul Qadar. Dan pendapat sebagian ulama subuh juga termasuk Lailatul Qadar. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi yang fardu tolong diperhatikan. Allah alam bisawab. Baik, dua pertanyaan lagi boleh? Ini terkait dengan yang wanita yang sedang haid. Apa saja yang baik dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar untuk wanita yang haid, dan apa ciri-cirinya kalau seseorang itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Wanita haid menurut pendapat yang lebih kuat dia boleh baca Quran ya, tanpa harus menyentuh Al-Quran. Bisa boleh baca dari gadget, dari HP ya. Nanti kalau dia baca di Quran langsung dia pakai perantara dengan kaus tangan atau tidak menyentuh langsung. Kemudian dia banyak berzikir, kemudian banyak berdoa ya. Sebagaimana perkataan Aisyah, ya Rasulullah, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar madza aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau aku tahu malam Lailatul Qadar apa yang aku ucapkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, ya Allah, engkau mencintai ampunan, engkau Maha Pengampun dan engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Dia berbanyak doa ya, dengan berzikir, baca Quran ya, baca buku tafsir misalnya ya. Intinya dia malam tersebut dia isi dengan ibadah ya. Insyaallah yang jadikan kita bilang semua orang akan mengenal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu akan turun kepada semua orang. Cuma yang jadi perhatian kondisi dia bagaimana di malam tersebut. Itulah menjadi patokan untuk pelipat gandaan pahala dia, sehingga dia bisa beribadah seperti 83 tahun atau lebih daripada itu. Tapi adapun yang terakhir mengenai ciri seorang Lailatul Qadar, saya tidak tahu dalilnya secara khusus, tidak ada ya. Rasulullah tidak pernah berkata siapa Lailatul Qadar maka begini ya. Yang ada tadi para sahabat mencari ya. Mereka mencari dan mereka yang penting pikiran mereka beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang terbaik di malam-malam ganjil ya. Ya, mereka hanya mengatakan, oh tadi malam Lailatul Qadar, buktinya matahari agak redup, tidak terlalu terik di keesokan harinya ya. Ya, tapi apakah amal dia diterima atau tidak, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan siapa yang bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil dengan ikhlas, maka dipastikan dia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya ingin sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thailand. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik.